Bethlehem. Anak-anak yang ada dalam usia 2 tahun ke bawah diperintahkan oleh Herodes untuk dibunuh. Ketika ia tidak mampu mengatur, ia tidak mampu mendapatkan keinginannya seperti apa yang dia perintahkan sebagai seorang raja kepada orang-orang Majus yang datang dan melihat Yesus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita membaca bacaan ini, maka pasti kita, atau mungkin juga kalau kita tidak, karena kita sebagai orang percaya mengimani Kristus, kita akan melihatnya semuanya dalam kepentingan karya Tuhan. Tapi kalau orang lain membaca yang mungkin tidak seiman dengan kita, ternyata kelahiran Kristus harus memakan korban. Kelahiran Kristus harus memakan pengorbanan dari anak-anak yang sebenarnya tidak berdosa. Anak-anak yang punya hak hidup, tapi kemudian harus menjadi korban. Ya, kalau orang berpikir miring, orang yang tidak seiman dengan kita, pasti mereka akan bilang, hanya gara-gara Yesus saja sekian banyak anak harus mati. Ya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan sampai kepada kesimpulan Yesus bukan juru selamat. Ya. Yesus tidak memberikan kehidupan. Gitu ya, kalau orang mau berpikir miring. Mengapa? Yesus lahir orang mati. Yesus lahir sekian banyak anak korban. Ya. Tapi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memahami firman Tuhan ini secara baik, maka kita akan menemukan, ya, dan kita tidak akan lalu menyalahkan Yesus sebenarnya. Ya. Ada seorang tokoh yang harus bertanggung jawab di situ, Herodes namanya, ya, yang dianggap sebagai raja di tanah Yudea. Ya. Dia adalah orang yang semestinya bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dari pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Karena apa, Bapak Ibu? Dia yang memerintahkan. Dia yang memerintahkan untuk membunuh sekian banyak anak di Bethlehem itu. Bukan karena untuk lalu anak-anak itu menjadi tumbal bagi kelahiran Kristus, bukan. Ya. Atau anak-anak itu menjadi korban sesajian, ya, macam suanggi begitu, Tapi bukan, ya. Tapi kemudian boleh sajalah Bapak Ibu bilang Herodes suanggi, siapa apa, ya. Tapi kemudian sebenarnya ini karena keegoisan, ya, karena merasa bahwa kekuasaannya terancam. Sebab yang disampaikan, kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, yang disampaikan oleh orang Majus kepada Herodes, mereka datang untuk melihat raja yang baru lahir. Ya. Itu yang kemudian dianggap oleh Herodes sebagai sebuah ancaman. Ya. Dianggap oleh Herodes bahwa kekuasaannya terancam. Dan karena itu dia akan melakukan apa saja, menghalalkan apa saja, mempertahankan kekuasaannya. Sehingga lalu kemudian anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, atau anak-anak kecil saja, bayi, itu juga harus menjadi korban. Perintah Herodes sebenarnya kepada orang Majus, kalau sudah pergi mempersembahkan persembahan kepada raja yang baru lahir itu, kembali tolong sampaikan kepada saya, supaya Herodes bermaksud ya mungkin menipulah orang Majus. Dia bilang supaya saya juga pergi melihatnya, ya. Padahal bukan maksudnya seperti itu. Karena dia merasa terancam, itulah oleh karena itu dia menyampaikan kepada orang Majus, "Pi, balik kasih tahu."
dengan maksud bukan mau pilih, tapi kemudian dia akan merencanakan menghabisi Yesus, ya. Sehingga terjadilah penyingkiran ke Mesir itu, ya. Diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepada Maria dan Yusuf, kepada Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Bapak Ibu sekalian, nah dengan demikian maka mari kita lihat secara baik. Kalau kita baca dari pasal 2 ayat 1, ada beberapa hal yang kemudian kalau katong lihat dari tindakan, sikap yang dipraktekkan, pertama oleh orang Majus, ya. Yang kedua oleh Yusuf, yang ketiga oleh Herodes. Kalau katong mau lihatkan secara keseluruhan pasal 2 itu. Oleh orang Majus, ya, oleh orang Majus, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus yang dianggap sebagai raja yang baru lahir itu, ya. Mereka mempersembahkan kemenyan, emas, dan mur, yang paling berharga, yang paling harum, yang paling baik, ya. Itu yang dilakukan oleh mereka, mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus, ya. Mereka mengorbankan segala sesuatu, melakukan perjalanan yang jauh, meninggalkan waktu dan kesibukan hanya untuk memberikan yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh orang Majus. Nah, yang dilakukan oleh Yusuf, Bapak Ibu baca ayat 13 sampai dengan 15. Kalau kemudian nanti baca 19 sampai 22, yang dilakukan oleh Yusuf adalah memperjuangkan sebuah kehidupan. Yusuf memperjuangkan kehidupan anaknya. Karena itu, dia harus membawa lari Yesus dan Maria ke Mesir untuk memperjuangkan sebuah kehidupan. Memperjuangkan kehidupan, bukan kehidupan Yesus saja, memperjuangkan kehidupan banyak orang. Karena lewat Yesus, kehidupan umat manusia diselamatkan. Nah, sebaliknya yang dilakukan oleh Herodes adalah sebuah tindakan kekerasan yang luar biasa, sebuah bentuk tindakan pembunuhan, mengorbankan banyak anak-anak yang tidak berdosa, mengorbankan mereka yang tidak tahu apa-apa, mengorbankan mereka yang tidak punya masalah dengan Herodes, ya. Hanya untuk egonya, hanya untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka kalau katong merayakan Natal ini, mari kita lalu kemudian merenungkan secara baik, ya, bahwa ketika kita membandingkan karakter Majus, karakter Yusuf, karakter Herodes, maka kemudian kita akan memilih. Kita akan memilih di mana posisi kita. Kita pasti akan memilih, kita akan menjadi baik seperti Yusuf. Kita akan memilih untuk menjadi baik seperti orang Majus. Mempersembahkan yang paling terbaik, memperjuangkan kehidupan, memperjuangkan keselamatan banyak orang. Tapi kalau kita mau disandingkan dengan Herodes, pasti kita tidak mau secara pribadi. Siapa sih yang mau dijuluki Herodes? Atau Jose yang mau. Tapi kadang-kadang kalau ada orang yang punya karakter keras, yang punya karakter kasar, yang hidup dengan kekerasan, ketemu pasti istilah dia Herodes, gitu. Tapi kalau kita mau disandingkan dengan karakter Herodes, pasti kita tidak mau, ya. Kita pasti akan memilih menjadi Yusuf. Kita pasti akan memilih menjadi orang Majus, mempersembahkan yang terbaik dan memperjuangkan sebuah kehidupan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam perayaan Natal ini mari kita lalu kemudian merenungkan secara bersama. Kita kemudian melihat karakter mana yang harus kita pilih, lalu kemudian atau yang mungkin kita rasakan, lalu kemudian
kita melakukan yang kita anggap paling baik. Ya. Kalau kita membaca tema Natal ini ya, merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Tema ini diangkat berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang Majus ya, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Tapi kemudian dia terkait juga dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya. Memberikan karya yang terbaik. Ya. Mempersembahkan hidup. Nah, ini berarti menjadi perenungan kita bersama sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab dalam pemerintahan di wilayah Kecamatan Berbaktian, baik di pemerintah kecamatan maupun di desa ataupun di segala instansi di mana kita bertugas, bahwa merayakan Natal mestinya kita mempersembahkan sesuatu yang hidup, mempersembahkan hidup kita, intinya begitu, dan karya yang kemudian ditujukan bagi kemuliaan Tuhan. Yusuf mempersembahkan atau memperjuangkan sebuah kehidupan ya, demi kemuliaan nama Tuhan, demi karya Tuhan, demi menyelamatkan banyak orang, bukan saja sesosok kehidupan Yesus, tapi banyak orang yang akan menikmatinya. Orang Majus mempersembahkan yang paling terbaik dari kehidupan mereka, dari karya mereka kepada Yesus ya, demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Herodes, pasti kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan ini dan terkait dengan tema Natal ini, maka semestinya pasti kalau kita mengevaluasi 1 tahun pelayanan kita dan pekerjaan kita, kita akan bertanya ya, sampai di mana karya kita, apa yang sudah kita persembahkan ya. Yang kedua, apakah kita sudah memperjuangkan kehidupan kita semua, kehidupan semua orang, apalagi dekat Natal begini ya. Nah, yang terjadi dalam tindakan Herodes adalah tangisan, duka cita atas kematian, atas apa yang kemudian dirasakan oleh para ibu di Bethlehem, oleh keluarga-keluarga di Bethlehem, oleh orang-orang di Bethlehem. Walaupun memang ada nubuat yang kemudian harus terjawab, bahwa terdengarlah suara dari Ram terkait dengan tangisan ya, dan Rahel menangisi anak-anaknya. Nubuat ini sebenarnya ingin menyampaikan bukan Rahel yang menangis. Istilah Rahel di situ adalah ibu-ibu Israel, ibu-ibu Bethlehem ya, yang menangisi karena tindakan kekerasan itu, karena tindakan yang tidak pro kehidupan itu, karena tindakan yang tidak menyelamatkan banyak orang itu. Dan oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kita mengevaluasi semuanya, kita merenungkan semuanya di menjelang akhir tahun ini. Mungkin setelah ini ya kita sudah tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawab ya, mengkali instansi-instansi tertentu saja yang harus tetap bertahan walaupun sebenarnya cuti bersama ya, misalnya kepolisian harus bertahan melayani masyarakat, kesehatan harus bertahan melayani masyarakat, instansi yang lain pasti libur ya, cuti bersama. Tapi kemudian yang mau saya maksudkan adalah, biarlah walaupun masih ada yang bekerja, tapi kita refleksi semuanya, kita merenungkan semuanya. Tutup tahun ini, tutup kerja ini, tutup seluruh aktivitas pelayanan kita. Apa yang sudah kita persembahkan, apa yang sudah kita lakukan. Kita semua pasti bisa sudah bisa mengambil kesimpulan masing-masing secara pribadi-pribadi. Apakah mungkin kita menghasilkan duka cita
kepada sesama kita, terhadap pelayanan kita, dalam pelayanan kita? Apakah kita tidak menghadirkan damai sejahtera? Apakah kita tidak lalu menghadirkan kehidupan bagi orang lain di sekitar kita untuk dirasakan? Tapi kemudian pasti juga kalau kita melakukannya secara baik, maka juga kita akan bersuka cita bersama. Kita akan merasa damai sejahtera karena kita sudah menghadirkan damai sejahtera, kita sudah menghadirkan sukacita, kita sudah mempersembahkan yang terbaik. Walaupun dalam kondisi Covid, dalam kurang-kurang, dalam keterbatasan. Tapi saya percaya kita semua harus memilih untuk menjadi orang Majus ataupun menjadi Yusuf, daripada kita disebut Herodes. Pasti katanya semua mau. Kita pasti akan memilih untuk menjadi Yusuf, menjadi orang Majus yang paling terbaik yang akan kita lakukan. Semoga Tuhan tetap memberkati kita dan menopang kita untuk melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.